Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena di hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam peribadatan ibadah minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 yang merupakan minggu ke-10 sesudah Trinitas. Marilah kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani 106 bait yang pertama, terang matahari telah menyinari segala negeri. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah minggu ke-10 sesudah Trinitas. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing dalam Yesaya 43 ayat yang kelima berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sukacita kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 106 bait yang kedua, bersuka sekali kulihat kembali. Yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dengarlah hukum Tuhan sebagai cerminan bagi kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian hukum Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu di saat ini. Di dalam seluruh keberadaan diri dan hidup kami yang kami jalani ini Tuhan, kami sadar dengan sungguh bahwa ada begitu banyak hal yang kami buat menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami orang berdosa. Kami memerlukan pengampunan daripadamu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, sayangi kami, jangan murkai kami Tuhan. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan layakkanlah kami menjadi anak milik kepunyaan-Mu.
Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan penebus kami mohon. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian rohani 136 bait yang kedua, di depan mata Yesus. Dengarlah saudara-saudara sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan marilah kita mengikrarkan iman percaya kita berdasarkan akta pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 86 bait yang pertama, tahanlah dan berjuang terus. Dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatku,
kemenanganmu Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Dan marilah kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita, karena kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan hidup ini supaya kita sungguh-sungguh dapat memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Adapun bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 10 ayat 7 hingga ayat yang ke-28, dan tema sentral yang akan kita dengarkan dalam khotbah di saat ini berbunyi kesetiaan Allah pada janjinya. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan isi sabda Tuhan, kita berdoa memohon terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami memohon daripadamu ya Allah Roh Kudus, datanglah dan hadirlah di setiap tempat di mana kami berada dan menyaksikan akan program ibadah ini. Karena hati dan hidup kami telah kami siapkan untuk mendengar dan menyambut, menerima firman-Mu dengan sukacita. Urapi kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami beri perhatian kepada firman-Mu yang hidup. Urapi juga hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu dalam penjabaran khotbah di saat ini. Usir daripada kami segala yang jahat, yang hendak mencuri firman-Mu daripada kami. Dan marilah Tuhan berbicara bagi kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Pada ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka.
Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali lagi di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah gua mulut dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Heron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan mereka berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu di atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada kelima tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota yang dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos, dan Raja Makeda diperlakukan seperti telah diperlakukannya Raja Yerikho. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah lewat persembahan syukur kita. Sementara persembahan kita serahkan bagi pekerjaan Tuhan, ingatlah saudara-saudari pesan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Penyerahan persembahan syukur dapat diserahkan secara virtual lewat nomor rekening yang telah tertera di layar kaca. Marilah kita memuji Tuhan untuk mengiringi jalannya persembahan syukur dengan nyanyian rohani 119 bait yang pertama, Jemaat Memuji Tuhannya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah Allah Bapa, sumber segala berkat yang memberkati kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari Minggu ini, membawa seluruh persembahan syukur kami kepadamu, sebagai tanda ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, bersama juga dengan persembahan-persembahan khusus lainnya yang dipersembahkan oleh umat-Mu, baik mereka yang menyebutkan nama ataupun yang tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati dan melindungi. Begitupun juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara terkasih yang menyerahkan hak milik kepunyaan Tuhan lewat persepuluhan, baik yang menyebutkan nama maupun yang tidak menyebutkan nama, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Diri dan kehidupan kami ini ya Tuhan adalah persembahan yang hidup, yang berkenan bagi pekerjaan pelayanan dalam memperluas kerajaan Allah. Tuhan terima dan berkati supaya kerajaan Allah semakin diluaskan lewat pemberian kami, tetapi juga lewat diri dan kehidupan kami ini. Terimalah ya Tuhan seluruh persembahan dan kehidupan kami, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan kurban persembahan yang agung. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam ibadah minggu ini, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitas, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus menyertai dan memelihara kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak berubah, itulah janjinya, janji yang menyertai kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita hari ini, janji Tuhan tidak pernah berubah. Nah, itulah sebabnya dari pembacaan Alkitab dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 7 hingga ayat yang ke-28, tema yang akan kita renungkan di saat ini berjudul kesetiaan Allah pada janjinya. Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita mempunyai banyak pengalaman-pengalaman hidup. Ada pengalaman yang menyenangkan hati, ada pengalaman yang barangkali tidak menyenangkan hati. Tentu dalam doa-doa kita, kerinduan kita, keinginan kita, yang kita doakan untuk jauh dari kita itu adalah pengalaman-pengalaman yang tidak berkenan. Kita pasti merindukan hal-hal yang baik saja mesti datang dalam kehidupan kita. Namun apakah demikian? Alkitab tidak mencatat demikian. Yang Alkitab catat bahwa di dalam setiap pengalaman hidup manusia itu ada pengalaman hidup yang baik, tapi juga ada pengalaman hidup yang barangkali kurang berkenan di hati setiap orang. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa pengalaman-pengalaman ini mau mengajarkan kita, mau membentuk kita, mau memproses kita di dalam iman percaya untuk selalu bergantung kepada Tuhan yang mempunyai otoritas, bergantung kepada Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Dari pengalaman-pengalaman tentu kita akan memiliki kesaksian. Kesaksiannya apa? Kesaksian bahwa Allah itu luar biasa. Dalam beberapa seringkali, seberapa banyak kita jatuh sekalipun, tetap Allah luar biasa untuk menopang kita, untuk menjaga kita, memelihara kita. Bahkan di dalam keterpurukan kita pun Allah tidak pernah menyembunyikan berkatnya dalam hidup kita. Ada cara Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudara, ini adalah proses kehidupan, proses pembelajaran yang tidak gampang. Nah, karena pembelajaran itulah iman percaya kita dibentuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam beriman, bukan pribadi-pribadi yang gampang-gampangan. Pengalaman iman ini juga berlaku bagi Yosua, di mana Tuhan terlebih dahulu memberikan janji kepada Musa untuk memberikan tanah Kanaan. Sebenarnya bukan hanya kepada Musa, tetapi janji Tuhan pertama itu kepada bapa leluhur orang Israel, bapa Abraham, bapa segala orang beriman. Tuhan berjanji bahwa akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan dari Abraham. Dan janji ini lewat beratus-ratus tahun, janji ini digenapi lewat Yosua. Nah, tentu kita lihat dari pembacaan kita ini agak sedikit ekstrim begitu.
terkesan loh kok Tuhan ini jahat ya, sepertinya begitu. Kok Tuhan mengizinkan adanya peperangan? Nah, kita harus lihat konteks dalam Joshua ketika melawan orang Amori ya, di Gibeon, dan bagaimana Joshua merebut bagian selatan tanah Kanaan. Nah, kita harus melihat konteks itu, bahwa konteks pada waktu itu peperangan itu merupakan bagian dari mempertahankan integritas suatu wilayah, tetapi juga mempertahankan suku, mempertahankan bangsa. Nah, itulah sebabnya ada peperangan pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan memakai cara ini, Tuhan mau bilang bahwa Tuhan menggenapi janji di dalam kehidupan bangsa Israel lewat Yosua. Perhatikan bahwa bukan Yosua sendiri saja yang berperang, Tuhan turut berperang juga di dalamnya. Ketika kita lihat bagaimana batu-batu yang diturunkan Tuhan dari langit itu membunuh lebih banyak orang-orang daripada yang terbunuh oleh pedang Yosua dan pasukannya. Kita lihat bagaimana Tuhan berproses menjawab doa Yosua untuk menghentikan bulan pada waktu malam supaya perang itu berlangsung. Dan Tuhan menjawab doa Yosua untuk menghentikan matahari supaya terang itu berlangsung dalam peperangan itu. Sehingga yang didapati oleh Joshua dan para prajurit-prajuritnya itu adalah kemenangan yang dia gapai. Bukan kemenangan yang dia gapai karena dia punya usaha, oleh dia punya kekuatan, tapi kemenangan yang dia gapai itu adalah kemenangan dari Tuhan. Itu adalah kesetiaan Tuhan pada janji, bahwa Tuhan selalu memegang janjinya, dia selalu menepati janjinya, dan tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini akan kita pelajari hari ini lewat pembelajaran Joshua mengalahkan orang Amori dan beberapa raja-raja yang lain di dekat Gibeon dan merebut selatan dari tanah Kanaan. Apa pembelajaran firman Tuhan hari ini? Saudara, kita boleh melihat ketika kita membaca Alkitab, kita melihat kebenaran janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita pengharapan bahwa dalam kehidupan ini ada janji Tuhan yang akan ditepati di dalam kehidupan kita. Mungkin konteks kehidupan kita ini tidak seperti konteks Yosua pada waktu itu dalam konteks peperangan. Tapi konteks kita hari ini adalah bagaimana konteks menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Ibarat kita ada dalam perang modern saat ini. Sesungguhnya kita berjuang untuk menggapai kemenangan, berjuang dalam hal ekonomi, berjuang sebagai seorang pekerja, berjuang sebagai seorang bapak atau ayah, berjuang sebagai seorang mama atau ibu, berjuang sebagai seorang anak yang bertumbuh untuk menggapai cita-cita, berdoa sebagai seorang pribadi, berdoa sebagai kaum keluarga, kerabat dan lain sebagainya, berdoa sebagai orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam institusi-institusi baik pemerintah, baik juga dalam perusahaan, institusi apapun yang ada di atas republik ini, baik institusi militer, polisi, institusi gereja, bahkan juga institusi keagamaan lainnya. Kehidupan kita ini adalah sebuah perjuangan. Saudara yang dikasih berkati oleh Tuhan, lalu apa yang kita lihat dari perjuangan itu? Apakah kita hanya berjuang begitu saja tanpa memegang sebuah janji bahwa perjuangan itu akan mendapatkan kemenangan? Setiap orang yang berjuang tentu dia akan menginginkan sebuah kemenangan, dan ini yang hanya didapati oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan, dia dijanjikan bahwa dalam perjuangan kehidupannya, dalam peperangan rohaninya, dalam keadaan apapun, entah itu keadaan badai yang dia alami, keadaan yang saat ini terjadi, dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan mengalami kemenangan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus taat kepada Tuhan.
Karena orang-orang yang taat itulah yang akan menggapai kemenangan. Kita tidak bisa bilang kita mau menggapai kemenangan, kita tidak bisa menggapai kemenangan kalau tidak ada ketaatan. Kita lihat Joshua sebagai seorang yang muda. Tentu dia akan merasa minder, dia akan merasa banyak yang kurang dalam dia punya hidup. Tetapi Tuhan memilih dia lewat Musa, dan Tuhan mengutus dia untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan bersama dengan Kaleb dan juga semua pasukan-pasukannya. Kalau Joshua berpikir tentang kelemahannya, maka dia tentu akan mundur. Tetapi dia meyakini akan janji Tuhan, makanya dia maju dalam ketaatan itulah, maka dia mengalami kemenangan. Karena apa? Bukan Joshua yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Nah, hari-hari ini pun ketaatan perlu kita tingkatkan untuk menggapai kemenangan. Karena yang nanti akan menyelesaikan persoalan kita itu adalah Tuhan, dan Tuhan bicara. Terkadang kita telah paham, kita telah mengerti. Terkadang kita serasa lemah, tapi jangan lupa Tuhan bilang apa? Di dalam kelemahan kita ini adalah di mana kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Allah akan mendemonstrasikan kuasanya di dalam kelemahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan hidup, kita harus ingat kepada janji Tuhan. Tuhan pelihara kita hidup, Tuhan jaga kita orang, Tuhan lindungi kita orang. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dalam kita hidup. Mungkin sekarang kita ada sakit kah? Mungkin sekarang kita ada lapar. Mungkin sekarang kita ada terpuruk karena ekonomi atau bangkrut dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita ada berduka cita kah? Atau mungkin sekarang kita ada takut dengan keadaan pandemi ini kah? Semua itu kita ada alami dalam kita kehidupan. Tapi jangan lupa ada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tidak ada kesusahan yang abadi dalam dunia ini. Tidak ada kesukaran hidup yang abadi untuk terus datang dalam kehidupan hidup. Karena di mana sehabis hujan pasti ada pelangi yang indah menghiasi langit itu. Di mana ada badai dalam kehidupan ini, setelah badai itu pasti ada suasana kehidupan yang indah, yang nyaman, yang buat kita kuat dan terus kita percaya. Karena apa? Karena Tuhan yang berjanji. Dia yang punya otoritas, dia yang punya kuasa untuk berjanji. Nah, kalau dia yang berjanji, dia yang punya kuasa yang berjanji, apa yang harus kita takut? Dia yang janji. Jadi tidak perlu takut. Jalani hidup dengan apa adanya, tetap bersyukur, tenang, berdoa, dan nantikan janji Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan cakap melakukan segala perkara-perkara yang besar. Tidak perlu takut, maju. Karena Tuhan pasti akan menolong dan menolong kita. Itulah janji Tuhan, bahwa Dia Allah yang setia terhadap janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan datang dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita, lalu kita nyanyikan nyanyian Rohani 154 bait yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang setia terhadap janji-Mu. Ada begitu banyak janji Tuhan telah Tuhan genapi
Tuhan tepati dalam hidup kami. Dan bukti nyata yang paling nyata itu adalah kami ada baik dan sehat, kuat, kami bisa hidup sampai saat ini. Itu tanda bahwa kehadiran Tuhan dan Engkau membuktikan janji-Mu itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, materikanlah firman-Mu ini dalam hati dan hidup kami, supaya kami tidak bimbang, tidak ragu akan kebenaran firman. Buat kami terus percaya, karena Roh Kudus yang akan bekerja. Setelah hamba-Mu berbicara saat ini, Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati dan hidup kami, pikiran kami, sehingga menggerakkan kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Tak lupa di saat ini kami masih ada terus menggumuli kehidupan kami, dan hamba terus menggumuli akan kehidupan jemaat-Mu ini ya Tuhan, Jemaat Via Dolorosa Ridge Camp. Bahkan semua orang yang sedang mengikuti peribadatan ini lewat channel YouTube. Tuhan, hadirlah di setiap ruangan, di tempat di mana mereka beribadah. Hadirlah ya Tuhan, dan lawatlah dengan kuasa-Mu. Sekiranya ada segala hal yang mereka gumuli, yang tidak sempat mereka sampaikan di saat ini, Tuhan Maha Tahu, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Otoritas Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena itu, biarlah Tuhan melawat setiap orang yang sedang bergumul saat ini. Apapun yang mereka alami, Tuhan Engkau Maha mengetahui. Maka jadilah menurut kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Di saat ini ya Tuhan, ada doa-doa khusus yang dinaikkan kepada Tuhan dari saudara-saudara jemaat yang memerlukan topangan doa bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus hari ini bagi Bapak Erik Rumansara yang berduka cita oleh karena Tuhan berkenan manggil pulang mama atau ibu terkasih di Biak. Tuhan, biarlah kuasa penghiburan dari Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan menguatkan segenap kaum keluarga Rumansara. Berkati Pak Erik, perjalanan ke Biak dan seterusnya. Tuhan berkati terus dengan kuasa. Kami berdoa juga bagi Bapak Warfando yang bergumul untuk istrinya yang sakit. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan. Begitupun juga dari Bapak Syama Yonatan Rantai Padang, yang dimana istri terkasih sedang mengalami sakit di Timika. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Windesi yang bergumul saat ini untuk kehidupan keluarga rumah tangga, bahkan juga pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dalam keadaan apapun hari ini, Tuhan berkati Pak Windesi. Di saat ini kami pun berdoa untuk keluarga Bapak Nero Sutarjo. Tuhan Engkau memberkati Bapak terkasih di dalam keadaan saat ini yang sedang dialami. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Surya Perusala dari PT Trakindo Utama, juga Pak Yunus Nurlatu. Tuhan berkati keluarga, secara khusus Pak Yunus yang lagi sakit di Makassar. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara terkasih, secara khusus Pak Yunus dengan keadaan yang saat ini sedang dialami. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini untuk ucapan syukur atas bertambah usia dari Bapak Ayub Sada, genap berusia 51 tahun. Tuhan berkati, beri umur panjang, beri sukacita, damai sejahtera buat Bapak Ayub Sada. Setiap jemaat Tuhan saat ini yang sedang bergumul, barangkali mereka tidak menyertakan pokok doa, namun Tuhan mengetahui apa yang mereka gumuli. Semua yang ada di barak masing-masing, keluarga-keluarga yang ada di Timika, di luar Timika, istri, anak-anak, dan juga semua yang digumuli dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan kasih kami kekuatan di tengah-tengah pandemi ini, supaya kami kuat
untuk hadapi perjalanan kehidupan di tengah badai pandemi ini. Tuhan, tolong kami supaya kami berpegang pada janji Tuhan bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, bahwa ada Tuhan yang punya otoritas untuk melindungi kami, bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk melindungi kami dari segala mara bahaya, ancaman-ancaman virus COVID, bahkan juga ancaman-ancaman kuasa maut. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan tudungi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami ada dalam naungan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor. Tuhan terus berkati supaya perusahaan ini menjadi alat di tangan Tuhan mendatangkan shalom damai sejahtera Allah bagi karyawan, bagi keluarga karyawan, tetapi juga bagi semua orang yang ada di sekitar dan juga bagi semua orang di mana saja berada. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara, Tuhan berkati, beri kebijaksanaan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah masa pandemi ini. Berkati gereja Tuhan di atas muka bumi, di tanah Papua, di seluruh Indonesia, secara khusus tanah Papua. Tuhan berkati gereja GKI tanah Papua dari tingkat sinode, klasis sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati para pimpinan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan mau pakai mereka untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk dapat terus diwartakan lewat apa yang mereka sampaikan dalam kapasitas yang mereka punya sebagai pemimpin-pemimpin di gereja ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk keamanan kami di area job site. Tuhan lindungi para aparat keamanan, juga security, Tuhan berkati. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa juga di saat ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang bermasalah, berbeban berat, Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Yang bertambah usia, Tuhan berikan umur panjang. Yang bersyukur karena diberkati lewat pekerjaan, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Seluruh penata layanan dalam jemaat Via Dolorosa Ritsken, Tuhan berkati untuk menjadi berkat, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, siamas, badan pelayan, unsur panitia vokal grup, juga tim pendukung liturgis, multimedia, musik, singers, sound system, kostor, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati. Bapa di surga, ada begitu banyak hal yang kami mau bermohon kepadamu, tapi kami percaya sebelum kami meminta atau mengucapkan sekalipun, Tuhan Maha Tahu. Maka jadilah menurut kehendak Tuhan. Apapun yang tidak kami ucapkan, jadilah menurut kehendak. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri peribadatan di saat ini. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari nyanyian rohani 121 bait yang pertama. Selamat tanah yang dilindung Tuhan. Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan di saat ini bahwa Allah setia terhadap
janjinya. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita mohon akan berkat-Nya. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai jemaat Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat memasuki minggu ke-10 sesudah Trinitas. Kasih Allah Tritunggal menyertai dan memelihara kehidupan jemaat-Nya. Sebagai pengingat, kita tetap menerapkan dan menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita pergi dan berada. Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia selalu. Jagalah diri dan kesehatan bahkan keselamatan saudara di tempat kerja, dan tetaplah sehat dan tetaplah bersukacita karena Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.